Kebenaran. Ketika banyak orang mempercayai sesuatu, apakah itu berarti kebenaran? Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kita bisa yakin sesuatu itu benar? Apakah mayoritas selalu membawa kita kepada kebenaran atau justru menjauhkan kita darinya? Dalam video ini, kita akan menyelami hubungan antara kepercayaan mayoritas, konsensus, dan kebenaran. Siapkan pikiranmu, karena mungkin ada hal yang perlu kita kritisi bersama. Kebenaran, sebuah kata sederhana, namun maknanya bisa sangat dalam. Secara umum, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Namun, apa artinya benar? Kebenaran adalah salah satu konsep mendasar yang selalu menjadi perdebatan dalam filsafat dan kehidupan sehari-hari. Untuk memahaminya, para filsuf telah mengembangkan berbagai teori yang menawarkan perspektif berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran. 3 teori yang paling sering dibahas adalah teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis, masing-masing dengan pendekatan dan implikasi uniknya. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori ini mendefinisikan kebenaran sebagai kesesuaian antara pernyataan dan realitas. Dengan kata lain, sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan fakta yang ada di dunia nyata. Sebagai contoh, pernyataan matahari terbit dari timur adalah benar karena sesuai dengan fenomena alam yang dapat kita amati setiap hari. Teori ini sering digunakan dalam ilmu pengetahuan, di mana eksperimen dan observasi bertujuan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis berdasarkan realitas objektif. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan. Misalnya, bagaimana kita memastikan realitas dalam konteks yang abstrak atau metafisik, seperti pertanyaan tentang keberadaan Tuhan? Dalam situasi ini, realitas seringkali bergantung pada perspektif individu atau komunitas, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan universal. Kedua, teori koherensi. Berbeda dengan teori korespondensi, teori koherensi menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian internal di dalam suatu sistem kepercayaan atau pemikiran. Dalam pendekatan ini, sesuatu dianggap benar jika konsisten dengan gagasan atau keyakinan lain yang sudah diterima dalam sistem tersebut. Sebagai contoh, dalam matematika, pernyataan 2 tambah 2 sama dengan 4 dianggap benar karena konsisten dengan aturan dan logika yang mendasari sistem matematika. Dalam konteks sosial, keyakinan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bisa dianggap benar jika konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, teori ini menghadapi kritik karena kebenaran yang dihasilkan seringkali bersifat subjektif dan terbatas pada sistem tertentu. Misalnya, sistem kepercayaan dalam sebuah budaya mungkin berbeda dengan budaya lain, sehingga apa yang dianggap benar dalam satu masyarakat mungkin tidak berlaku di masyarakat lain. Ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis melihat kebenaran dari perspektif manfaat dan hasil praktis. Dalam pandangan ini, sesuatu dianggap benar jika memberikan hasil yang bermanfaat atau membantu kita menyelesaikan masalah. Misalnya, keyakinan bahwa olahraga baik untuk kesehatan dianggap benar karena orang yang berolahraga cenderung lebih sehat. Pendekatan ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan, di mana fokusnya adalah pada apa yang bekerja atau efektif. Namun, teori pragmatis juga memiliki keterbatasan. Ada situasi di mana sesuatu yang bermanfaat tidak selalu benar secara moral atau ilmiah. Contohnya, propaganda yang dibuat untuk membangun semangat patriotisme mungkin efektif, tetapi tidak selalu mencerminkan fakta. Ketiga teori ini tidak saling bertentangan, tetapi seringkali melengkapi satu sama lain. Dalam sains, kita cenderung menggunakan teori korespondensi untuk mencari kebenaran objektif. Dalam kehidupan sosial dan politik, teori koherensi membantu menciptakan harmoni dalam masyarakat
dengan membangun sistem kepercayaan yang konsisten. Sementara itu, teori pragmatis membantu kita menghadapi tantangan sehari-hari dengan fokus pada apa yang dapat memberikan solusi. Sebagai contoh, ketika menghadapi isu perubahan iklim, para ilmuwan menggunakan teori korespondensi untuk mengumpulkan data tentang kenaikan suhu global dan dampaknya. Aktivis lingkungan mungkin menggunakan teori koherensi untuk menjelaskan pentingnya pelestarian alam dalam sistem etika dan moral manusia. Di sisi lain, pembuat kebijakan mungkin mengadopsi pendekatan pragmatis dengan memprioritaskan kebijakan yang memiliki dampak langsung pada pengurangan emisi karbon. Kesimpulannya, kebenaran bukanlah konsep yang sederhana atau tunggal. Ia dapat dimaknai secara berbeda tergantung pada perspektif dan konteksnya. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat mendekati kebenaran secara lebih kritis dan bijaksana, baik dalam berpikir, berbicara, maupun bertindak. Namun, mari kita tanya, jika mayoritas percaya pada sesuatu, apakah itu otomatis menjadi kebenaran? Mari kita lihat lebih dekat. Ketika mayoritas percaya, banyak orang beranggapan bahwa jika mayoritas percaya, maka itu benar. Fenomena ini disebut bandwagon effect atau efek ikut-ikutan. Beberapa keyakinan budaya juga diterima secara luas, meskipun tidak memiliki dasar ilmiah. Ketika mayoritas mempercayai sesuatu, seringkali individu merasa terdorong untuk mengikuti kepercayaan tersebut, bahkan jika kepercayaan itu tidak memiliki dasar logis atau bukti yang kuat. Secara psikologis, manusia adalah makhluk sosial yang cenderung ingin diterima dalam kelompok, sehingga mengikuti mayoritas seringkali dianggap sebagai cara untuk menghindari tekanan sosial atau konflik. Salah satu eksperimen menarik yang menggambarkan fenomena ini terjadi dalam Lift, di mana sekelompok aktor bekerja sama untuk menciptakan situasi yang tidak biasa. Ketika mereka memasuki lift, bukannya menghadap ke depan seperti yang umumnya dilakukan, mereka semua berbalik menghadap ke belakang. Dalam eksperimen ini, ada satu individu target yang tidak tahu bahwa yang lain adalah aktor. Awalnya, individu ini tampak bingung karena posisi orang lain tidak seperti biasanya. Namun, seiring waktu, tekanan sosial mulai memengaruhi perilakunya. Ia merasa bahwa dirinya aneh karena berdiri menghadap ke depan, sementara semua orang menghadap ke belakang. Hasilnya, individu tersebut perlahan-lahan mengikuti mayoritas dan berbalik menghadap ke belakang, meskipun itu tidak masuk akal. Eksperimen ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan sosial, peer pressure, dalam membentuk persepsi kita tentang benar atau salah. Ketika mayoritas melakukan sesuatu, kita cenderung mempertanyakan penilaian kita sendiri dan mengasumsikan bahwa mereka memiliki informasi atau alasan yang kita tidak ketahui. Ini adalah respons alami, tetapi juga bisa menjadi jebakan yang menyebabkan kita menerima sesuatu yang keliru. Sejarah juga memberi banyak contoh nyata tentang bagaimana mayoritas bisa salah. Salah satu contohnya adalah kepercayaan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, yang dikenal sebagai teori geosentris. Keyakinan ini dipegang teguh oleh mayoritas selama berabad-abad hingga akhirnya Galileo membuktikan sebaliknya. Namun, ketika Galileo mengungkapkan kebenaran ini, ia menghadapi perlawanan besar karena pandangannya bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh kebanyakan orang dan institusi yang berkuasa pada saat itu. Eksperimen Lift dan pelajaran dari sejarah mengajarkan kita bahwa konsensus tidak selalu sama dengan kebenaran. Kita harus berani mempertanyakan mayoritas, memeriksa fakta, dan menggunakan logika untuk memastikan bahwa apa yang kita percayai bukan hanya hasil dari tekanan sosial, tetapi benar-benar didasarkan pada kenyataan. Ini adalah langkah penting untuk melindungi diri kita dari jebakan ikut-ikutan dan memastikan bahwa keputusan kita mencerminkan pemikiran yang matang dan independen. Mengapa banyak orang ikut mayoritas?
Ada beberapa alasan mengapa banyak orang cenderung mengikuti mayoritas. Banyak orang cenderung mengikuti mayoritas karena tekanan sosial dan kebutuhan manusiawi untuk diterima dalam kelompok. Ini adalah bagian dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Mengikuti apa yang dilakukan mayoritas seringkali dirasa lebih aman, mengurangi risiko dihakimi, atau diasingkan dari komunitas. Namun, di balik kecenderungan ini, ada risiko besar. Kita bisa menerima sesuatu yang salah hanya karena semua orang melakukannya. Selain itu, media dan figur otoritas sering memperkuat efek ini. Apa yang dipopulerkan di media atau didukung oleh tokoh berpengaruh seringkali dianggap benar tanpa banyak pertanyaan. Misalnya, dalam sejarah, kepercayaan bahwa bumi adalah pusat alam semesta diterima secara luas karena didukung oleh otoritas gereja dan masyarakat. Bahkan, ketika Galileo menghadirkan bukti ilmiah yang berlawanan, ia tetap dikucilkan karena melawan kepercayaan mayoritas. Ini menjadi pelajaran penting. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya atau otoritas tertentu. Untuk melawan tekanan sosial dan efek mayoritas, kita perlu mempertajam kemampuan berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, mencari fakta, dan menilai logika di balik tindakan atau kepercayaan adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa apa yang kita yakini bukan sekadar hasil dari ikut-ikutan, tetapi benar-benar berdasarkan realitas. Bagaimana menentukan kebenaran? Jadi, bagaimana kita bisa memastikan sesuatu itu benar? Di dunia yang penuh informasi, kebenaran seringkali bercampur dengan opini, kesalahan, bahkan kebohongan. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk membedakan kebenaran menjadi sangat penting. Berikut adalah langkah-langkah sederhana, namun mendalam yang bisa kita gunakan. Periksa fakta. Langkah pertama adalah mencari bukti atau data yang mendukung sebuah klaim. Jangan langsung percaya hanya karena informasi terdengar meyakinkan. Cari sumber yang kredibel, bandingkan dengan informasi lain, dan cek konsistensinya. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa sebuah obat bisa menyembuhkan penyakit tertentu, tanyakan, apakah ada penelitian ilmiah yang mendukungnya? Atau apakah klaim tersebut hanya berdasarkan pengalaman pribadi? Memeriksa fakta membantu kita memilah antara yang benar-benar nyata dan yang hanya berupa asumsi. Selanjutnya, gunakan logika untuk mengevaluasi apakah klaim tersebut masuk akal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada argumen yang bertentangan? Apakah ada kemungkinan bias dalam klaim tersebut? Misalnya, jika seseorang berkata, semua orang sukses pasti bangun jam 5 pagi, pikirkanlah, apakah itu berarti mereka sukses karena bangun pagi atau karena faktor lain seperti kerja keras dan kesempatan? Logika membantu kita menghindari jebakan generalisasi yang menyesatkan. Kritisi otoritas. Seringkali kita tergoda untuk langsung percaya pada figur otoritas, baik itu media, pemimpin, atau tokoh terkenal. Namun, penting untuk diingat bahwa mereka juga manusia yang bisa salah. Contohnya, sejarah mencatat bagaimana teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta didukung oleh institusi besar pada zamannya. Namun, teori ini terbukti salah setelah dikritisi oleh ilmuwan seperti Galileo. Jadi, jangan percaya sepenuhnya hanya karena klaim datang dari sumber yang terlihat berpengaruh. Selalu tanyakan, apa bukti yang mendukung klaim ini? Berani berbeda. Kebenaran seringkali ditemukan oleh mereka yang berani menentang arus. Galileo, Einstein, bahkan para penemu besar lainnya seringkali dianggap gila atau salah karena ide mereka bertentangan dengan kepercayaan mayoritas saat itu. Berani berbeda tidak berarti keras kepala, tetapi menunjukkan bahwa kita siap mempertahankan kebenaran berdasarkan bukti dan logika. Meskipun itu berarti kita berdiri sendiri. Kesimpulan. Intinya, kebenaran itu berdiri sendiri.
Tidak peduli berapa banyak orang yang mempercayainya atau siapa yang menyampaikannya, kebenaran tetap benar jika sesuai dengan kenyataan. Jadi, ketika dihadapkan pada informasi baru, luangkan waktu untuk memeriksa fakta, gunakan logika, kritisi otoritas, dan jangan takut untuk berbeda. Karena pada akhirnya, kebenaran bukanlah tentang memenangkan opini, tetapi tentang menemukan apa yang benar. Tugas kita adalah berpikir kritis, mempertanyakan, dan terus mencari cahaya kebenaran, bahkan jika itu berarti melawan arus. Jika kita bisa belajar memisahkan kebenaran dari kebisingan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu dunia menjadi tempat yang lebih jujur dan adil.